Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahim. Rahima ibadahu fadallahum ala ad-dinil qawim. Wa hadahum ila as-siratil mustaqim wa raghabahum fi darin na'im. ورهبهم من عذاب الجحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا وبين لقائه سبحانه فاختار لقاء الله محبة له وشوقا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. Sabahal khair. Selamat pagi yang penuh dengan kebaikan insyaallah. Jawabannya sabahan nur, pagi yang penuh dengan cahaya, cahaya iman, cahaya takwa, cahaya ikhlas, cahaya ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua selalu istiqamah di dalam kebaikan, selalu istiqamah, continue istiqamah di dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu istiqamah dalam ikhlas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita istiqamah dalam Islam insyaallah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini temanya apa tadi? Kejar surga. Baik. Pertama, kita bersyukur. Selalu dan selalu mengingat nikmat Allah untuk disyukuri. Karena hanya itu jalan satu-satunya kita berada dalam ridha Allah. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah pasti meridhai kalian. Berarti makna mafhum tersirat kebalikannya. Kalau kalian tidak bersyukur, berarti Allah tidak meridhai. Kalau ingin hidup diridhai Allah, jalannya hanya satu. Pertama, bersyukur. Mensyukuri segala nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu. Lalu apa yang diminta oleh Allah? Apakah jumlahnya? Tidak. Tapi kesungguhannya dan keikhlasannya. Apa yang dimaksud? Selalu ridha, senang, menerima, nerimo ing pandum. Menerima dengan nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah, diterima dengan senang hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau kasih hambamu hari ini rezeki hanya 10.000, besoknya langsung 1 juta. Alhamdulillah. Agak panjang belahnya. Ya Allah, kalau kemarin alhamdulillah 10.000. Alhamdulillah. Lalu sholat duha, lama sujudnya. Jadi senang hatinya dengan nikmat Allah. Lalu meningkatkan ibadahnya. Itu pembuktian syukur. Selalu kita ulang-ulang masalah ini karena penting. Kalau kita ingin dalam ridha Allah, harus bersyukur. Kita kufur, kita diam, tidak bersyukur,
itu hampir sama. Kalau kufur itu mengingkari seperti Qarun. Ketika dia diingatkan untuk bersyukur, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hai Qarun itu lambang dari kekayaan yang tersimpan dan bergudang-gudang, kan begitu. Qarun duitnya tok itu gudang uang, emas, harta benda dia yang berharga itu kuncinya dipikul 8 orang, saking banyaknya kunci, bukan saking gedenya, saking banyaknya gudang. Wah, itu keberatan 8 orang. Diingatkan, jangan kau lupakan bagianmu dari keduniaan. Artinya sedekahnya mana sebagai bukti kesyukuran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bersyukurlah kepada Allah. Allah telah berbuat baik kepadamu, kamu juga harus bersyukur, membuktikan berbuat baik pula kepada makhluk yang lain. Qarun kufur. Apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih semuanya ini karena ilmu aku, karena ilmu. Bisnisku laris yang betul. Aku ini sarjana ekonomi, SA. Bisnis saya berhasil karena saya ini memang turun-temurun balung gajah. Nah, balung gajah itu berarti balungannya gede. Tutup balung apa kalian? Balung semut apa balung kiri? Balung gajah. Jadi kalau diingatkan untuk bersyukur, sombong, tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita ibu-ibu bersyukur, senang dengan apapun yang diberikan oleh Allah, lalu memuji Allah, ngelem Gusti Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, wahai Zat yang Maha Belas Kasih, wahai Zat penyayang, Kau kasih hambamu kesehatan, Kau kasih hambamu putra-putri yang soleh-solehah, Kau kasih hambamu rezeki yang cukup. Pagi ini alhamdulillah sudah sarapan, kewarakan misalnya. Buktinya mulai lelap. Alhamdulillah. Kenikmatan yang sangat tinggi nilainya adalah nikmat Islam, iman, ihsan. Kenapa? Karena dengan 3 nikmat itu kita ada jaminan surga. Di balik 3 nikmat ini, di situ ada surga. Kita dijanji surga oleh Allah setelah Islam, iman, ihsan. Dapat jaminan surga. Dalam surah At-Taubah ayat 72. Kalau ibu nanti pulang, kalau sekarang jangan buka sekarang. Dan terjemah At-Taubah 72. Wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah menjanjikan untuk orang iman laki-laki, orang iman wanita, dua-duanya disebut oleh Allah supaya gak married. Nanti wong lanang tok sing disebut, jadi dua-duanya disebut. Allah berjanji akan menganugerahi, menempatkan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan jannatin, ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Kalau sudah bicara surga, yang dipamerkan pertama kali adalah keindahan dan kesejukan. Sebagaimana kita di dunia ini,
Tidak ada orang yang tidak senang dengan indah dan sejuk. Semua mencari tempat yang indah dan sejuk. Contohnya taman-taman, ya, kayak Gumul, coba nggak ada tamannya, nggak diparani. Kecuali kalau Sabtu Minggu, sekarang sudah tamannya di taman manusia. Ampun itu yang dinding. Nggak jadi indah, jadi pasar gitu. Jadi pasar. Kalau dulu masih sepi itu segar. Jadi kalau Allah sudah memamerkan surga, yang pertama kali disebut oleh Allah adalah keindahan alam dan kesejukan. Sungai-sungai yang mengalir indah, alam yang sangat indah. Khalidina fiha, kata Allah dalam surah Taubat. Wa masakin thayyibah. Kedua yang dipamerkan, tempat-tempat yang sangat bagus, sangat indah. Nanti coba akan kita rinci beberapa hadis supaya jenengan kalau sudah ngerti keindahan, kenikmatan surga, nggak usah disuruh ngejar, pasti ngejar sudah. Insyaallah. Fi jannati adn, kekal selamanya. Tempat-tempat yang sangat indah. Lebih dari itu, waridwanun minallah akbar. Berada dalam kasih sayang Allah, keridhaan Allah. Allah tidak pernah murka sedikit pun kepada penduduk surga. Dzalika huwal fawzul adzim. Poin yang kita ambil, nikmat besar dari Allah, kita disiapkan surga, dijanji surga oleh Allah. Dijanji. Tidak semua yang dijanji. Siapa yang dijanji? Muslim, mukmin, muhsin. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan, itu maksudnya. Siapa yang menepati memiliki tiga ini, tiga sifat ini, maka dijanjikan surga. Kalau Allah berjanji, kira-kira menepati atau menyelisihi? Pasti menepati. Innallaha, sebenarnya apa tadi? La yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya. Kalau hamba Allah yang mengingkari janji banyak, terutama laki-laki. Zaman ini perempuan juga banyak. Zaman ini, zaman dekat kiamat. Innallaha la yukhliful. Kita dijanjikan, sudah barang tentu. Seseorang yang dijanjikan sesuatu yang berharga, pasti dia lebih semangat dan lebih yakin mendapatkan yang berharga itu daripada yang tidak dijanji. Kalau ada orang, misalkan pagi ini diumumkan Bu Zainab dan Bu Aisyah, mohon maaf kalau ada di sini, ada Bu Zainab, Bu Aisyah, pagi ini jika datang ke Masjid Al-Ikhlas, masing-masing akan mendapat hadiah sepeda motor. Sini abang di sini NMAX. Hanya Bu Zainab dan Bu Aisyah. Lainnya nanya, liannya tidak dijamin, gak dijanji. Kira-kira kalau diumumkan seminggu yang lalu, sing teko dhisik kesini ini, apalagi disyaratkan dengan syarat datang pertama kali, oh seminggu kendek bumi, itu sewajarnya seperti itu, sewajar, karena dia yang disebut namanya. Sekarang surga, saya tanya, orang iman dijanjikan surga, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, muhsin, muhsinah dijanjikan surga. Kira-kira yang paling semangat siapa? Yang paling semangat. Pasti tidak mungkin tidak semangat kalau masih punya apa bahasanya? Akal sehat. Akal sehat namanya
qalbun salim, hati, akal yang sehat. Baik, coba kita urutkan satu persatu sedikit berita tentang surga. Setelah itu kita akan kasih tipsnya bagaimana cara mengejar. Lebarnya surga. Pertama bicara lebar surga. Obone sapiro suatu itu. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan arduhas samawati wal ardh. Lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. Loh, aku untuk sapiro, saya dapat berapa? Paling rendahnya ahli surga, nanti ada ceritanya, paling rendahnya di surga dapatkan 10 kali lipat dunia. Dalam riwayat hadis lain, paling rendahnya ahli surga, nah, kalau dia mau keliling menghabiskan ngentekno tempat-tempat atau segala fasilitas kesenangan yang disiapkan untuk dia 2000 tahun lagi kelar. Tapi dia bisa memandang yang ujung sana sama dengan di depannya. Kalau maksudnya kalau jalan biasa, di surga banyak kendaraan, yang mau kendaraan apa saja. Mau jalur yang cepat, mau jalur yang biasa bisa. Tapi lebar sekali. Itulah surga. Arduhas samawatu wal ardh. Ya. Kalau segitu lebarnya surga, pertanyaannya kira-kira bangunannya apa ya cowok kecil kayak di sini? Ya, cendek-cendek, kumuh bisa? Ya nggak mungkin. Mesti menyesuaikan, mesti bangunannya. Makanya dikatakan qasrun masjid. Di surga itu tidak ada rumah biasa, semua gedung tinggi, ya, gedung-gedung tinggi. Terbuat dari apa bangunannya? Terbuat dari emas. Batu batanya itu untuk masang emas, perak. Batu bata dari batu-batu berlian. Ya. Ada surga itu emas semua, perak semua. Pintu gerbang kalau sudah mau masuk surga itu, pintu gerbang itu ini apa? Namanya gapur. Pintu masuk umum itu ada jumlahnya 8. Lebarnya masing-masing pintu antara Madinah dan Tanah Hajar. Kalau dalam riwayat lain, kalau ditempuh pakai unta apa itu, perjalanan 40 tahun satu pintu. Ada riwayatnya begitu. Lah itu besok umat Muhammad sekali waktu berdesakan ke pintu yang sebesar itu. Berarti umat Muhammad banyak yang masuk surga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Kita gampang ini pusat. Belum tahu nanti. Gedung-gedungnya terbuat dari emas. Pintunya sangat lebar sekali. Kira-kira kalau sudah masuk pintu gerbang, yang pertama dilihat apa? Yang pertama akan diinjak apa? Rumput. Rumput di surga itu dikatakan dalam riwayat hadis, lebar sepanjang mata memandang, subur, indah, wangi. Kata Rasulullah, seperti wanginya minyak za'far. Minyak za'far itu minyak wanginya mantenanya. Oh ya apa ini? Itu rumput itu nomor suka hijau bersih, tidak ada sampah di sana, nggak ada, semua bersih, nggak ada rumput kering, nggak ada, semua hijau indah rata,
tidak ada yang tidak menyenangkan dan wangi. Apa rumput semua ada, debunya ada, tanahnya ada. Kata Rasulullah, debunya, tanahnya itu juga wangi seperti minyak miski. Al-misk, kita miski. Dengan cara beli minyak miski, itu minyak yang mahal dan kalau zaman dulu termasuk minyak yang sangat kuat. Itu debu. Jadi kalau debu terbang itu wangi. Dihirup ya nggak ada masalah. Kalau di sini kan debu ya, tergantung di daerah mana. Masuk hidung, habis itu pilek. Di sana enggak. Apakah tidak ada batu-batu kerikil? Ada. Di sana batunya, kerikilnya permata, permata berlian. Berkilo-kilo tata, masya Allah. Jangan ada berlian sudah coba di kepalanya. Saya punya istri, saya punya bule itu di sini kecil-kecil ada 3 miliar. Kita tanya ini bintang ini telung M. Padahal cuma saujung ini buah berlian apa jenis. Udah ceblok piye? Dikira itu baru berlian, besok kerikil. Berliannya kerikil dari berlian. Masya Allah. Kerikilnya berlian jadi wale. Yang berliannya jadi kerikil di surga. Lalu apa yang dilihat lagi? Kalau orang baru masuk ke sungai yang indah, rapi. Di dalam Quran itu selalu disebut tajri min tahtil anhar, di bawah, di lembah-lembah yang indah, di bawah-bawah pohon yang subur, mengalirlah sungai-sungai sampai ke, kalau sekarang taman di Gumul itu yang bagian rada etan ini ya. Gitu. Dulu waktu saya awal-awal ke sana masih sepi orang, enak, indah, ada burung. Sekarang ada telek Allah. Itu memang dunia bukan surga. Besok surga itu ada orang baru masuk kawasan, ada sungai dari jauh dan putih, airnya putih. Ternyata labanin musaffa, itu sungai air susu yang sangat bersih, tidak keluar dari perut kambing, sapi. Allah memang menciptakan sungai buat air susu. Jalan lagi di surga terdapat sungai yang sangat jernih, hanya tidak ada keruh, apalagi belewah. Apa belewah? Sungai belewah itu ada kotoran-kotoran. Sana bening, tidak ada asin, namanya ma'in ghairi asin. Jalan lagi terdapat sungai-sungai lagi yang indah, di mana-mana ada yang kecil, ada yang besar, ya, bersama kebun-kebun yang indah. Ternyata apa? Agak kuning kecoklatan tapi bersih, tidak lengket. Namanya sungai madu, air madu, tidak keluar dari perutnya, dari tubuhnya tawon. Jalan lagi ada sungai yang beda sama yang lain. Ternyata arak tapi tidak memabukkan. Memang Allah menciptakan air berupa air arak, bisa berenang, bisa minum dan seterusnya. Laban namanya khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai-sungai ada berapa jenis tadi? 4 sungai. Itu yang memperindah kawasan-kawasan surga, bahkan di bawah gedung-gedung surga. Terus pepohonannya seperti apa? Pepohonan surga itu semua hijau, saking hijaunya sampai hampir ke hitam-hitaman, saking jadi hijau yang sangat subur, sangat bagus, bersih, tidak ada daun rontok, ada. Semua hijau indah, ada yang tinggi, ada yang lebar,
sampai ada sebuah pohon. Naungan pohon itu kalau ditempuh perjalanan 100 tahun gak habis. Naungannya, namanya pohon. Pepohonan di surga. Jadi di surga itu rindang, adem, seger, tapi terang. Iya nggak? Kalau di dunia kan kayak gini, kita agak rindang tapi kan redup nih. Tetap terang, tapi adem. Terus mantap lah. Dari mana terangnya surga itu? Sinar arsy-Nya Allah. Selain ahli surga memang bersinar, arsy-Nya Allah itu menyinari surga. Allahu Akbar. Jadi pepohonan di sana sangat lebar, sangat jauh, dan pohonnya indah. Karena suburnya saking indahnya itu sampai dari jauh kelihatan hijau ke hitam-hitam. Tidak terdapat di sana matahari, nggak ada matahari. Matahari sudah digulung, sudah dihilangkan hari kiamat. Begitu juga bulan. Sana nggak perlu matahari, nggak perlu bulan. Orangnya saja sudah seperti matahari dan bulan cahayanya, tapi tidak sampai mengganggu pandangan. Terang dan sejuk itu di surga. Oleh cahaya Allah. Makanan, saya rinci satu persatu, mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan. Tapi ini hanya mewakili sebagian saja. Sebagian yang saya sebutkan ini yang ada di ayat Quran atau di beberapa hadis. Buah-buahan di surga. Segala jenis buah-buahan ada di sana. Bahkan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan ada. Semua yang ada di dunia ini ada di sana. Hanya berbeda warnanya, berbeda rasanya, namanya sama. Wa utubihi mutasyabiha. Orang yang dikasih rezeki besok dikasih buah-buahan, dia teringat di dunia. Dan ini kok jeruk tapi kok wapi heran. Tadi kok jagung tapi kok lagi kok teringat di dunia. Ada miripnya tapi rasanya beda, keindahannya, kelembutannya dan seterusnya tidak menyatu. Semua buah-buahan ada dan tidak kenal musim. Ada terus. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, enggak pernah putus. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Wa la mamnu'ah, enggak pernah ada yang melarang. Ya. Kalau sekarang buah-buahan banyak, tapi kita juga enggak bebas. Lebih yang ada uang banyak. Kita lewat di depan pasar buah, harus tukur ada duitnya, nggak bisa ambil. Tidak ada musim di sana, terus ada dan tidak ada yang mencegah. Sekarang kadang-kadang kita punya uang, ya, atau punya pohonnya, tapi ada yang mencegah. Siapa? Bu dokter yang melarang. Sampai oleh mangan kelengkeng. Oleh mangan asam urat itu loh, ini kan orang oleh. Padahal kita yang akeh, dia kebun kelengkeng bisa. Saya punya ibu-ibu teman kita dari Inggris beli kebun durian berapa hektar. Ketika duriannya sudah macam-macam durian berbuah, ternyata bersamaan dengan larangan dari dokter untuk makan buah durian. Sing warung sapa? Ustaz warung. Ya, orang lain yang kenyang, dia nggak berani makan. Itu dunia. Di surga nggak ada laman tu'atin wala mamnu'ah. Bagaimana cara mendapatkan buah? Di surga nanti kalau ingat di dunia, ingat pohon apa, buah apa, kok belum kelihatan pohonnya. Yang ngomong pohon, mancet pohon. Buah dan metu buah.
Dan permintaannya apa bisa? Dalam ayat sebutkan wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Kalau kita berada di samping pohon di surga, terus ingin buah yang atas sendiri, buahnya ngendek mudun, mendekat, jalur dipetik, jalur dimakan, nggak perlu susah-susah. Oh, jalur es ngelupas sendiri ya jeruknya, buka ya, ngelupas sendiri. Lu dewe tanpa biji. Bisa di surga apa aja yang mau kita inginkan bisa. Ada kan fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud. Surah apa nih? Dundan. Apa lah? Al-Waqiah, Masya Allah. Fi sidrin makhdud. Besok pohon-pohon sidr yang berduri ketika berada di surga tidak ada durinya, nggak ada pohon yang mengancam keselamatan manusia, nggak. Yang kayu duri umpama ditempatkan di sana, ditumbuhkan di sana, tidak ada duri. Watalhin mamdud, dan pohon-pohon pisang yang buahnya, tandannya semua berbuah rapi. Wadillin mamdud, dan naungan yang sangat panjang. Masya Allah. Buah apa saja di sana disiapkan oleh Allah, tidak ada masanya, tidak ada putusnya, dan tidak ada larangannya. Sehat, kalau asam urat, kencing manis, kencing pesing, darah tinggi, darah rendah. Iya memang kencing pesing juga nggak ada di sana. Nggak ada orang kencing, nggak ada orang buangan, nggak ada kotor-kotoran. Jadi keringatnya minyak wangi, keringatnya wangi. Kalau makan kenyang, keluar apa? Gelegen. Gelegen itu wangi. Itu orang gelegen kita di sini terus selain makan terasi gelegen ya semaput sebelahnya. Sana. Jadi semua yang ada di surga itu ya namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Orang ini warnanya, rasanya, umpama betul warnanya sama tapi bersih, yang di dunia kotor, di sana pasti bersih. Bagaimana rumah di surga? Ini kita salah satu riwayatnya, di surga besok akan ada rumah yang tingginya 60 mil. 60 mil itu 30 km ke atas. Priye. Bagaimana naiknya? Ada nggak rumah setinggi 100 km ke atas gedung? Rumah yang megah, yang megah, yang mewah, ya, berlian, emas, semua, batunya yang mutiara, pintunya, jendelanya, kursi-kursinya, semua indah, penuh dengan ukiran batu-batu permata. Dalam ayat disebutkan begitu, rumahnya itu ukiran-ukiran batu-batu permata. Semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada rumah yang terbuat dari kaca, terlihat dari dalam dan dari luar. Iya maksudnya. Yang dari dalam wanita, yang di dalam wanita surga, yang di luar pria surga, saling memandang. Untuk apa rumahnya? Ya itu bedanya dengan di dunia. Kalau dia kelihatan dari dalam, nggak kelihatan dari luar. Kalau dari luar kelihatan, dari dalam nggak kelihatan. Nanti balik kocok ya. Di surga rumah-rumah yang indah. Ada rumah-rumah khusus, termasuk contohnya orang bangun masjid, bisa ada hadiah rumah khusus, keindahan yang luar biasa, rumah di surga nanti. Bagaimana penghuninya sekarang? Penghuninya, penduduk surga. Kalau laki-laki, ya, laki-laki tingginya seperti Nabi Adam, 30 meter.
60 dirham. Bercelak, seakan bercelak, matanya sangat indah, bersih, nggak ada bulu-bulu yang menakutkan kan? Bersih, bercelak, tampannya seperti Nabi Yusuf. Jadi jangan memikirkan di surga nanti suaminya seperti yang di dunia. Besok tampannya seperti Nabi Yusuf. Sabarnya kayak Nabi Ayub. Tampannya, tingginya Nabi Adam, fisiknya, tampan rumah seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu berapa tampan? 50% dari ketampanan semua manusia. Semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, kelompoknya itu 50%-nya 50% dipek Nabi Yusuf. Nah, besok kita laki-laki itu seperti itu. Ya, laki-laki seperti itu. Jadi kalau jenengan punya cita-cita hidup semati dengan suami, nggak perlu khawatir. Besok suaminya akan malih rupo. Malih rupo dari hati, dari ganteng. Apa kata para wanita ketika Nabi Yusuf ditampakkan oleh Zulaikha? Qulna harsha lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Min malaikat ini Nabi Yusuf sampai tak sadar apa? Motong tangannya, jari-jarinya. Ada yang banyak yang mati. Dalam riwayat lagi banyak yang gila. Saking tampannya Nabi Yusuf. Ini gila beneran, bukan hanya gila-gila biasa. Saking gak kuatnya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Hatinya semua baik. Di sana tidak ada marah, dendam, iri, dengki, semua bersih. Yang ada adalah kebahagiaan, kebersamaan di surga. Katakan wa naza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi wajahnya tampan, hatinya juga tampan, bersih. Bagaimana dengan wanita? Wanita di surga, perlu diingat, para ulama mencatat wanita iman muslimah itu akan lebih utama, lebih baik daripada bidadari yang di surga. Baik fisiknya maupun semuanya, perilakunya lebih utama daripada bidadari. Jadi bidadari itu kalah. Ada seorang dalam riwayatnya di surga itu dia bertemu sinar yang terang. Nanti akan ada sinar yang lebih terang. Yang terakhir itu sinar yang paling terang. Ternyata istrinya yang solehah di dunia berjumpa lagi di sana. Allahu Akbar. Kata para ulama, banyak ayat yang menjelaskan, yang memberikan isyarat bahwa wanita dunia yang muslimah, yang mukminah, yang bertakwa tinggi kepada Allah, yang masuk surga itu lebih utama daripada bidadari. Sekarang bidadari, kita lihat surat Ar-Rahman, coba salah satu ayat aja. Katakan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Wanita-wanita besok di surga itu kulitnya digambarkan kulit. Lainnya seperti yakut, bukan kulit yakut. Yakut itu berlian, wal marjan, berlian yakut dan berlian marjan, putih bersih tanpa skincare. Tanpa harus digosok-gosok, enggak harus, langsung itu saudara. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Di surat Ar-Rahman juga khairatul hisan. Bidadari ahli surga bisa disebut khairat. Semua perilakunya jadi baik, ucapannya, akhlaknya, kepribadiannya baik semua, berubah semua. Hisan, cantiknya tidak ada yang mengalahkan. Cantik lahir batin. Dalam surah Ka'annahunna baitun maknun, halus dan bersih, seperti dalam ayat dikatakan seperti telur yang masih tersimpan. Telur putih-putih, telur yang masih tersimpan. Urban atraba. Siapa yang tahu surat apa? An-Naba. Urban
uruban atraba. Uruban atraba apa maknanya? Wanita-wanita di surga besok itu wanita yang setia dan sangat mencintai suami. Dia dengan suaminya uruban atraba, umurnya sebaya semua, kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Jadi yang sekarang merasa sepuh, yang yang besok akan kembali muda lagi tanpa memasang gigi, muda lagi. Ada wanita tua datang kepada Rasulullah, ya Allah, Rasulullah doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah, laisa fil jannah ajuz, tidak ada wanita tua di surga, tidak ada nenek di surga. Artinya apa? Ketika nenek ini balik nangis, dipanggil wahai nenek, nanti kalau nenek masuk surga, ya tidak tua seperti ini. Nenek kan 71 kan? Nanti di surga gimana? Jadi 7 muda lagi, kembali muda. Tidak pernah tua. Ya. Antasihu wala tasqamu abadan. Sehat terus, tidak pernah sakit. Antasihu wala tahramu abadan. Muda terus, tidak pernah tua. Antahyaw wala tamutu abadan. Hidup terus, tidak pernah mati. Masya Allah. Di surga. Kalau laki-laki tadi umurnya 33. Riwayat yang paling sahih 33. Ya segitu terus umurnya. Ya. Kerudungnya wanita surga jika melewati kawasan langit, dan dia akan menebar semerbak wangi di langit dan bumi. Mama terbang kerudungnya, belum orangnya. Wanginya akan memenuhi langit bumi. Allahu Akbar. Sinar wajahnya seakan menghapus dan sinar matahari. Wah, saking cantiknya, saking mulianya wanita-wanita ahli surga. Ada lagi wanita yang diterangkan dalam ayat, wanita yang mati belum punya suami atau dalam keadaan tidak punya suami, dicerai, ditinggal mati, maka dicerai, maka dia bisa memilih suami di surga. Jadi jangan kalau mau memilih suami, memilih itu artinya oleh Allah diberikan kebebasan sambil bisa milih pintu sana pintu sana. Ya. Suaminya dunia ditinggalkan. Nah, kalau itu kalah dengan ayatnya. Kebahagiaan yang di atas segalanya adalah orang-orang yang dipasangkan lagi besok di surga. Itu secara kebahagiaan itu paling bahagianya di surga. Apa syaratnya? Menjadi keluarga yang soleh dan solehah bersama lagi di surga. Doanya malaikat dalam surah Ghafir ada, Rabbana wa'adkhilhum jannati adnin allati wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, bahwa setelah dia seorang ahli surga mulai masuk ke kawasan surga, yang pertama tercium adalah bau wangi surga. Karena bau wangi surga itu sudah bisa tercium dari perjalanan sejauh 40 tahun. Nah, 40 tahun. Di sini ada kisah, ini paling rendahnya ahli surga, yang dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini paling akhirnya ahli surga masuk surga. Masuk surganya paling akhir. Dia berjalan, berjuang, dia keluar dari neraka. Karena dia masuk neraka. Ada orang masuk neraka tapi akhirnya bisa masuk. Tapi ini kloter terakhir. Haji terakhir, kloter terakhir.
Dia lari kena api sedikit, lari lagi sampai berhasil keluar dari neraka. Apa kata dia? Tabarakalladzi najjani minki. Semoga berkah dan yang telah menyelamatkan aku darimu, wahai neraka. Selamat dari neraka saja dia sudah merasa menjadi manusia yang paling top sudah. Tidak ada yang diberikan sesuatu yang melebihi dia. Perasaan dia. Jadi saking beratnya orang di neraka itu, berhasil keluar itu sudah merasa sayalah raja paling, sayalah manusia paling beruntung. Perasaannya saat itu seperti itu kata Rasulullah. Lalu ditampakkan pohon di depannya, sebuah pohon. Dan dia berkata, "Ay Rabbi, adnini min hadis syajarah." Ya Allah, tolong bolehkan saya untuk mendekatkan dekat kepada pohon ini sehingga aku bisa bernaung di bawahnya dan aku minum airnya, minum air di bawahnya. Kata Allah, "Hei anak Adam, kalau kamu saya layani permintaanmu, nanti minta yang lain. Kamu kan minta ke pohon itu terus minum di situ. Jalur ikut doa, nggak jalur dia. Kata dia, iya ya Allah, saya berjanji. Pokoknya yang penting aku bisa maju di situ, bisa minum, bisa minum. Nah, dimajukan oleh Allah, dia bisa bernaung, bisa minum lagi. Lalu ditampakkan pohon yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Dia bilang, ay Rabbi adnini, ya Allah, tolong deketin yang ini. Kata Allah, kata ya Ibn Adam, hei anak Adam, betapa khianatnya kamu cepat lupa panggilnya. Nah, anak Adam itu begini tuh, masih di bawah sana, di bawah sana. Didekatkan oleh Allah, dilayani dengan janji, tidak minta yang lain. Dia mendekat dan dia minum air di situ santai. Habis itu dipancing lagi dengan sebuah pohon di pintu surga, dekat pintu surga. Ya Allah, tolong sekali ini aja udah terakhir. Dekatkan ke pohon itu. Didekatkan ke pohon itu, nah, dilayani oleh Allah. Terakhir ya, janji. Jadi didekatkan di situ, dia minum, dia bernaung di dekat pintu surga. Setelah dia sampai di pohon itu, dia melihat isi surga, di pintunya surga. Setelah dia lihat pintu surga, dia mendengar aswat ahli jannah, suara-suara penduduk surga yang bernyanyi dengan suara yang indah, suara-suara yang bersaudara, suara-suara yang menunjukkan ketenangan, kesenangan, yang mengatakan adkhilniha, masukkan aku dikit aja, sikit mau sikit pak, sikit saya seperti seorang polisi, masukkan saya ya Allah, jangan rasa jauh-jauh sini aja, adkhilniha. Kata Allah, wahai Adam, baru kamu bilang nggak minta yang lain, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Setelah dia masuk, dia dibiarkan dia berjalan di surga. Lalu ditanya, ayurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma. Hei anak Adam, mau nggak saya kasih kamu kawasan seperti lebarnya dunia dan 2 kali dan seperti itu lagi, hanya 2 kali lipat dunia. Kata dia, tadi aku mau masuk aja larang, saya kok malah ditawanya 2 kali lipat dunia. Ya Rabbi atastahziru minni, ya Allah, engkau mempermainkan saya loh. Wa anta rabbul alamin, padahal engkau kan rabbul alamin, jangan main-main ya Allah. Apa yang terjadi saat itu? Fadhahika Ibnu Mas'ud yang bercerita di sini tertawa betul. Setelah ditanya, kenapa Anda tertawa? Saya dulu lihat Rasulullah tertawa bercerita tentang hamba ini. Hai Allah, masa main-main, jenengan kan Rabbul Alamin, masa saya dipermainkan? Rasulullah tertawa menceritakan ini. Kata Rasulullah, kenapa Anda tertawa ya Rasulullah? Karena saat itu Allah juga tertawa melihat
hamba yang satu ini. Apa kata Allah? Inni la astahzi'u minka walakinni alama asya'u qadir. Aku tidak mempermainkan kamu, tapi aku bisa melakukan apa saja yang aku mau, kata Allah. A'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu yang paling kesenangan paling tinggi di surga, kata Allah. Wanita, pria, hamba-hambaku yang soleh dan solehah, aku siapkan mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit di hati siapapun manusia ini. Itulah kesenangan di surga. Ada yang mirip tapi tetap tidak sama, ada yang sama sekali tidak ada di dunia. Lalu ditambah 3 hal selain surga. Yang ini adalah kenikmatan lebih daripada surga. Apa itu? Yang pertama, ketika ahli surga sudah berkumpul semua, yang keluarga di dunia yang soleh-solehah sudah jadi satu kawasan, semua dalam keadaan yang senang, Allah maka saat itu didatangkan kematian berupa kambing gibas. Sudah siap belum kambing gibas? Kambing gibas untuk korban sebentar lagi. Dirupakan kambing gibas, diletakkan antara surga dan neraka kambing itu. Lalu ahli surga dipanggil, ya ahli jannah, ahli surga, adakah kalian mengenali ini? Ahli neraka juga dipanggil, wahai ahli neraka, lihat ini, berupa kambing. Ahli surga mengatakan, iya ya Allah, itu bukan kambing biasa, tapi itu adalah al-maut, itu adalah kematian. Lalu kambing itu disembelih. Setelah kambing itu disembelih mati, maka diumumkan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai ahli surga, kalian kekal, tidak ada kematian lagi. Jadi orang senang, setinggi-tinggi kesenangan, tidak ada kematian, terus hidup terus di surga. Khalidina fiha, senanglah, tambahlah mereka kesenangan yang luar biasa di surga. Orang kalau senang ada batas waktu, kadang-kadang belum selesai sudah susah. Mau berlibur di tempat yang indah, harus keluar di hotel yang indah yang nyaman, betul-betul jam 12. Udah jam 11 susah. Apa susah? Kok betul hari ini? Di surga yang tambahan membuat mereka senang itu karena kematian sudah dihilangkan, kekal abadi diumumkan. Kalian akan kekal selamanya. Wa ya ahlan nar, ini yang paling susah. Wa ya neraka khuludun la maut, kalian juga akan kekal, tidak akan pernah ada kematian lagi. Yang kedua, saudara, ketika penduduk ahli surga dalam keadaan mereka senang, bahagia, datanglah cahaya besar, cahaya yang sangat besar. Dikatakan, dipanggil, innakum indallahi mau'ida, Allah punya janji khusus untuk kalian. Kata mereka, bukankah Allah telah membuat wajah kami putih bersinar dan menyelamatkan kami dari api neraka dan masukkan ke surga? Ada janji apa lagi? Lalu Allah membuka hijab, membuka penutupnya. Penutup Allah itu sinar, dibuka oleh Allah. Fa wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ma'atahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaih. Tidak ada yang lebih menyenangkan terhadap ahli surga kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah semuanya, ya, kalah semua kesenangan surga, kalah dengan lezatnya atau ladahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah mengatakan,
ada tambahan lagi untuk kalian di surga ini. Apa itu wahai Allah? Hal raditun, katakan aku akan meridhai kalian. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abadan. Aku tidak akan pernah marah kepada kalian setelah ini selamanya. Jadi inilah nikmat-nikmat tambahan di surga yang senangnya mendapatkan nikmat ini mengalahkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita mengejar janji Allah ini? Kita sebutkan di awal surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu caranya mengejar, itu justru surga yang tertinggi. Kalau nggak dapat surga yang tertinggi, berarti kan turunkan rodol apa? Menengah sedikit. Makanya kejarlah yang paling tinggi dulu, yang paling tinggi. Baik, dikatakan qad aflahal, coba sing apa sih? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini pertama, belajarlah sholat yang sempurna, yaitu sholatnya apa? Khusyuk. Bagaimana khusyuk sholat itu? Khusyuk sholat itu adalah konsentrasi, merasa sedang menghadap Allah, merasa bahwa seluruh gerakan ini Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, apalagi itu sedang kita persembahkan kepada Allah. Sedang kita melakukan itu gerakan menghamba, gerakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan tadallul, namanya menghinakan diri, melemahkan diri di hadapan Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah Akbarnya yang khusyuk, konsentrasi, hayati seluruh gerakan itu sedang kita lakukan itu ibadah menghamba kepada Allah. Yang paling harus kita hayati betul ketika sujud. Jadi kekhusyukan itu kalau ada perasaan seperti itu. Kalau kita melakukan gerakan sholat tapi nggak ada perasaan seperti itu nggak khusyuk namanya. Nggak khusyuk, nggak sempurna sholatnya, gerakannya. Yang kedua, bacaannya. Yang dibaca itu usahakan dibaca dengan baik, sempurna, lalu seakan itu kita dialogkan dengan Allah, kita curhatkan, kita ucapkan kepada Allah. Allahu Akbar. Sebagai imam misalkan, jadi imam, bukan ngomong makmum itu, tapi sedang berbicara dengan Allah. Engkau ya Allah yang maha besar. Sampai mulai baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua itu kan ada artinya semua. Isinya adalah, semuanya itu adalah memuji Allah dan berdoa, memohon di situ. Maka yang paling baik hayati, pahami maknanya. Subhana Rabbi al-Azim. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha agung. Itu merasa kecil di hadapan Allah. Ketika sujud juga demikian. Ada rasa namanya tadallul, merendah di hadapan Allah. Umar bin Abdul Aziz, kalau beliau ada di masjid yang bersih masjidnya, beliau cari tanah, ambil tanah, taruh di tempatnya sujud. Maksudnya apa? Supaya bisa tadallul kepada Allah, bisa merendah di hadapan Allah. Kalau di sini ya jangan. Itu hanya gambaran zaman dulu. Orang sujud itu bagaimana supaya bisa khusyuk. Lafaz-lafaz yang kita baca itu persembahan untuk Allah. Kalau bisa pahami maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hamba-Mu ini ke jalan yang lurus. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbil firli, misalkan ambil yang paling pendek, ya Allah ampuni
ampuni hambamu, seakan kita sedang dengan semua diucapkan kepada Allah. Itu khusyuk. Itu mengejar surga kita, surga yang paling tinggi. Sayyidah Aisyah kalau sholat pasti lama. Apakah sholat bersama Nabi, apakah sholat sendirian? Pernah sholat duha, ponakannya datang di belakangnya nunggu, gak selesai baca satu ayat. Tinggal ke pasar, balik ke situ masih berdiri baca satu ayat. Ayat apa yang dibaca? Ayat tentang surga, membayangkan bahwa orang masuk surga itu akan bahagia, tapi penuh perjuangan di dunia. Ummu Habibah sholat malam sampai ada tampar antara tiang sama tiang, pegangan tangan. Khusyuk kan? Kalau sudah khusyuk itu lama itu nggak terasa. Yang terasa lama itu kalau tidak. Nah itu jawabannya. Kalau terang, jadi kalau jenengan tarawih nanti ketemu imam yang lama sholatnya kok istirja, innalillah kok wong iki meneh. Astagfirullah, berarti Anda termasuk orang tidak khusyuk. Tapi kalau sudah alhamdulillah, nah ini paling mantap ini. Aku sok suwi somarun sujud Quran. Kita masuk tuh. Kenapa? Karena yang dilakukan itu merasa sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedang mempersembahkan kepada Allah, sedang membayangkan hari kiamat besok orang akan disuruh sujud yang tidak pernah sujud di dunia, yang akan dia tidak akan bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan besok hari kiamat. Ya. Itu satu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berpaling dari hal-hal yang menyebabkan dia lupa kepada Allah. Ini berat. Nah ini Allah insyaallah maha pengampun asalkan kita ada kemauan. Berpaling, tidak mau duduk, bergabung atau menyendiri terhadap hal-hal yang membuat dia lupa dengan Allah. Ono pentas dan buta. Baru mulai tengok dangdutan, mulai ke rumah TV-nya sekali lagi, pentas lagi. Pokoknya agar melek menulis, HP-nya, YouTube-nya nyala terus. Tidak ada sampai dikir kepada Allah. Nah, itu berarti tidak ngejar surga. Ngejar surga berusaha menghindari. Justru dibatasi. Ya, dibatasi. Dihitung saya dari pagi dikirnya sudah berapa, istighfarnya berapa, la ilaha illallah berapa, sholat duhanya sudah apa belum. Jadi tidak nganggur, tidak suka lahan, tidak suka lahan. Itu yang kedua. Yang kedua, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tertib memberikan zakatnya. Zakat itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Yang wajib diperhatikan betul, anting, kalung yang dipakai berapa kilogram ya? Oh kilo. Kalau sampai 45 gram, berarti tiap tahun harus dikeluarkan 2,5%-nya, 85 ke atas, 85 gram ke atas. Punya uang disimpan 85 gram emas seharga itu ke atas, setahun minimal harus dikeluarkan 2,5%-nya zakat. Panenan 7 kintal setengah, keluarkan apakah 1/10-nya, apakah 1/5-nya. Punya hewan kambing 40, ternak untuk dijual hari raya Idul Adha, 40 itu sudah kena zakat. Dan zakat sunnahnya kejar, sedekah sunnah, sedekah sunnahnya dikejar. Balapan. Kita pernah mendengar Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Ya, itu manusia yang sudah dijamin surganya, manusia terbaik setelah Rasulullah. Bagaimana mengejar surga? Ini salah satu contoh saja, sedekah. Wajar dengan sedekah. Pada saat mau perang Tabuk itu, perang Tabuk, Umar mengatakan perang Tabuk itu perang yang sangat jauh, ribuan kilo dan perlu perbekalan yang banyak.
Rasulullah mengajak semuanya supaya bisa bersedekah. Umar, kata Umar, saya hari ini akan nyalip Abu Bakar. Dia datang serahkan kepada Rasulullah hartanya. Ditanya, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Mislahu, seperti ini. Seperti ini, berarti dia bawa harta berapa? 50%. Abu Bakar datang, kasihkan kepada Rasulullah. Kata Umar, menang aku disiap, aku jelas ini. Lalu Abu Bakar nyerahkan, ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Taraktuhum lillahi wa rasul. Saya tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kamu bawa semua? Iya. Kata Umar, lan usabiqaka abadan. Aku gak bisa menyalip anda selamanya. Khalifah Utsman menantu saat itu apa ya? 1000 dinar. Konglomerat ya. 1000 dinar itu 4 kilogram. Saat itu kan 4 miliar. Tuh. 4 kilogram bawa dan 300 ekor unta. Bukan ekornya toh ya. Nah, unta sah, pelanannya sah. Peralatannya untuk peperangan. Itu contoh, itu manusia termulia mengejar surga itu mereka, mengejar derajat di surga. Yang sudah ada jaminan surga pasti masing-masing kejar. Bagaimana kita? Harus lebih ada kesukaan. Lalu berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Nomor berapa? 4. Orang yang menjaga farjinya. Ini maksudnya bukan ngambil satpam atau suruh jaga, bukan. Yang dimaksud menjaga dirinya dari kemaksiatan, perselingkuhan dan semacam itu, ketidaksetiaan ya, dengan orang yang bukan, yang tidak halal bagi dia. Dia jaga dirinya. Fitnah akhir zaman, berhati-hati karena iblis itu meletakkan racun dalam pandangan mata manusia. Ya, kalau sudah iblis meletakkan racun dalam pandangan kita, yang wanita lihat laki-laki, berbuahlah di situ panah beracun dari iblis. Suaminya nggak kelihatan lagi. Yang suami begitu juga, yang kelihatan istrinya orang. Naudzubillah min dzalik. Itu setan akan bermain di situ. Orang yang ngejar surga betul, dia jaga betul kehormatan dirinya dan keluarganya. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanat dan janji. Amanat dan janji dijaga. Ini kan masalah berinteraksi. Ini mewakili akhlakul karimah. Akhlakul karimah bergaul dengan manusia yang tertinggi itu adalah kejujuran, menetapi amanat, jujur dan menetapi janji. Itu besok contohnya pedagang saja. Pedagang membawa kejujuran, berkah dagangannya besok akan dikumpulkan bersama para nabi dan para syuhada. Kejujuran dalam bidang apa saja, termasuk ijazahnya palsu apa asli. Kalau jujur ya besok bersama para, kalau nggak jujur. Jadi kejujuran Islam mengangkat betul masalah kejujuran. Boleh ada kebohongan dalam Islam. Kebohongan itu akan membawa acur, bohong itu acur. Kalau jujur itu muncul, ya, akan berbahagia, senang. Lalu li furujihim abid azam ya amanatihim wa ahdihim ra'un, janjinya menetapkan. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Itu yang terakhir, menjaga sholatnya. Menjaga sholat. Apa yang dijaga? Sholat itu waktunya. Jangan sholat di luar waktu. Tumakninah. Jaga betul. Jangan mengatakan semakin cepat semakin baik. Itu lari maraton. Nah, kalau lari ya, kalau sholat semakin cepat semakin buruk. Kata Nabi itu pencuri sholat. Harusnya ruku sujud semakin tumakninah, tenang, semakin baik. Waktunya, tumakninahnya, kehusyuannya, dan khusyuk.
jaga betul, lalu tata cara sholatnya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan, ini ada tata cara sholat. Jadi sholat dijaga betul. Namanya orang menjaga, berhati-hati betul. Tidak pernah terlambat. Umat terlambat mungkin sekali waktu karena capek, karena sakit dan lain-lain. Tidak ada unsur kesengajaan. Waktunya tidak sholat di luar waktu, tumakninahnya, kehusyuannya, dan tata cara sholatnya disempurnakan sebagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bisa disampaikan pada pertemuan ini Allah berikan tambahan manfaat dan semangat baru untuk kita semua. Barakallahu fikum. Silakan jika ada pertanyaan atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih dari Gaza. Mau tanya Ustaz, sudah sholat lama tapi nggak khusyuk. Kalau satu sering kepingin beliau khusyuk, sudah doa sebelum sholat itu tidak dijaga dari godaan setan, tapi nyatanya kalau sholat Allah akan jaringan sholat. Ini untuk menuju perusahaan memang cobaan akhir zaman, salah satu tanda kiamat kata Rasulullah, kehusuan itu dicoba. Nah, maka kita harus ekstra berjuang. Bagaimana caranya? Pertama, bahasa kita harus latihan. Kalau latihan itu, satu, cari tempat yang khusus. Jangan di depan TV, jangan di ruang tamu. Contoh melatih sholat, ada tempat khusus yang kira-kira bersih, tidak ada gangguan apa-apa. Itu satu tempatnya. Khususkan. Kalau misalkan terpaksa di kamar, cari posisi yang tembok nggak ada gambar, nggak ada macet tembok, mepet. Itu tempat mempengaruhi. Itu pertama. Jangan di kamar makan. Allahu Akbar, makanannya belum ditutup. Kuncinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada gambar-gambar akan terganggu. Satu itu. Yang kedua, ketika kita berdiri di sholat ini, tadi yang sudah saya sebutkan, katakan kepada diri kita, ini bagian Allah 5 menit aja. Bagian untuk Allah yang ngasih segalanya untuk kita itu, ini bagian Allah, enggak saya bagikan untuk siapa-siapa. Aku tak bergerak, tak baca, ini untuk Allah semua. Yo, janji dalam hati, berdiri gini, saya menghadap Allah. Kalau ulama zaman dulu baru wudhu itu sudah siap, mereka sudah berapa, sudah takut saya akan menghadap Allah. Jadi peruntukkan untuk Allah. Kalau perlu ta'awud dulu, kalau sering terganggu syaitan memang datang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah 3 kali di sebelah kiri. Pokoknya nggak ada orang ya. Ya, ta'awud dulu kalau memang peruntukkan untuk Allah. Terus berikutnya lagi, ini latihannya para ulama ya, para ulama. Ada yang begini, ada orang busuk zaman dulu itu, sampai dia sholat itu separuh masjid atap tuh ambruk, dia nggak tahu. Ada kebakaran itu nggak tahu sampai habis, sampai dia nggak tahu, dia sungguh. Apa yang dia katakan setelah apa resepnya? Ternyata saya kalau sholat berdiri ini, saya seakan berdiri di atas jembatan neraka, Sirat. Ya, belakang saya malaikat maut sudah siap mencabut nyawa. Kanan kiri saya itu gantol dari api neraka jahanam. Depan saya surga. Seakan ini sholat terakhir saya. Itu diantaranya para ulama.
Jadi membayangkan neraka, saya ingin selamat dari neraka ini karena sholat ini penyelamat kita dari neraka. Rasulullah kalau ngajak orang sholat kadang kumu, ya, ayo berdiri, padamkan apimu dengan sholat. Padamkan api nerakamu. Setiap orang ada jatah tuh nerakanya. Yang bisa selamat ya karena ibadahnya itu harus berjuang. Jadi bayangkan begitu. Jadi melatih, terus perasaannya ditoto, terus yang paling mendukung lagi berikutnya adalah belajar memahami makna yang kita harus dipahami. Terus dibaca pelan, dicurhatkan kepada Allah. Berarti contoh baca. Anda baca Subhanallah. Ini enggak lagi. Subhan Rabbi, maha suci Engkau ya Allah. Kau maha sempurna, maha ini. Al-A'la, Kau yang paling luhur ya Allah. Diulang lagi, maha suci Engkau ya Allah, memuji Allah. Dihayati maknanya, dipahami. Melatih sering begitu, cari tempat khusus sering begitu, terus berdoa. Berdoa itu doa mukhul ibadah. Insya Allah berhasil. Harus melatih. Kalau nggak latihan nggak bisa. Harus melatih. Nanti lama-lama mulai terbiasa nanti di tempat ramai pun bisa refleks khusyuk pada Allah. Insya Allah. Baik. Nomor sebelah kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, ini mungkin agak lucu Pak Ustaz. Kalau di surga tadi kan tidak ada siang, tidak ada malam. Kemudian apa yang dilakukan selama di surga? Aktivitas penghuni surga itu apa ya Pak? Kan tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik. Kata Rasulullah, al-yawm amalun wala jazaa. Di dunia kita kerja, kita beramal. Kalau di sana dikatakan jazaa'un wala amal, sudah tidak ada beramal lagi, yang ada hanya balasan. Berarti aktivitasnya menikmati amal. Mungkin jenengan merasa, oh gak bosen di surga nggak ada bosan. Semua pemikiran yang membuat diri itu kurang sedikit nggak ada di surga. Adanya senang, tidak pernah susah, ya nikmat terus. Kalau di dunia kan, melaku jalan-jalan ini bosan, cuma jalan-jalan terus bosan. Di surga kan nggak ada di surga bosan. Ada semua sangat sehat terus, senang terus selamanya. Siapa yang nggak kepengen surga? Allahu Akbar. Itulah di surga. Makanya orang zaman dulu ya, zaman Rasulullah kalau sudah dibilang surga, mati pun berani. Sahabat dibilang, ayo berdiri surga. Dia pegang kurma. Kata dia, Rasulullah kalau saya maju saya pasti surga. Iya, uang kurmanya. Kelamaan saya makan kurmanya. Maju mati syahid. Jadi di sana hanya ada balasan, dan jangan samakan dengan dunia. Di sana menikmati apa yang menjadi balasan, menjadi pahala kita. Ibu-ibu seperti ini harus sering diingat-ingat. Yang diingat itu pertama kematian. Kita nggak boleh menghindari itu. Manusia kalau sudah mati sudah selesai. Di sana tinggal surga apa neraka gitu. Maka perjuangannya tinggal berapa di sisa umur kita, ingat-ingat. 10 tahun, 20 tahun. Siapa yang sudah 50 masih mau 20 ke 70 benar. Yang sudah 60 mau berapa? Mau berapa hari raya korban? Itu yang diingat terus. Kalau sudah manusia selesai sudah. Yang akan dibawa hanya amal selama hidup. Yang akan menentukan surga nerakanya atau tinggi rendahnya derajat di surga ini. Tengah.
kasih. Maaf ini agak bingung Pak Ustaz. Enggak. Kalau insya Allah umpama hari rayanya itu hari Jumat, apakah kita tidak boleh atau tidak usah mengerjakan sholat duha? Kalau hari Jumat. Hari raya. Oh, pas hari Jumat ya. Yang tidak boleh sholat duha itu di tempat sholat hari raya, yang di lapangan ya. Kalau di rumah nggak ada masalah, sebelum berangkat mungkin. Tapi biasanya sholat Idul Adha kan nunggu duha terus langsung sholat. Yang dilarang oleh Rasulullah datang ke lapangan wajib sholat duha itu dilarang. Nggak boleh orang sama nungguin. Kalau sudah pulang silakan. Satu itu. Yang kedua, kalau pas hari Jumat untuk laki-laki siangnya itu tidak wajib Jumatan. Kalau mau Jumatan boleh, mau sholat zuhur boleh. Kalau nggak sholat Jumatan berarti sholat zuhur itu kalau pas hari Jumat. Karena di situ ada dua hari raya, hari Jumat dan hari raya Idul Adha. Ya. Suaminya Kristen, istrinya Islam. Sekarang naik haji. Besok di surga namanya apa? Surganya sama. Suaminya Kristen, istrinya Islam. Yang haji siapa? Istrinya Muslimah. Mohon maaf, pertama hukumnya dulu suami istri ya, hukumnya. Kalau laki-laki itu boleh memperistri, ini langsung dari Allah surat Al-Maidah, wanita Kristen atau Yahudi yang solihah, bukan yang solih, yang baik, bukan wanita nakal, bukan yang baik, itu laki-laki. Tapi kalau wanita tidak boleh bersuamikan laki-laki selain Muslim. Nah kalau bersuamikan itu dibatalkan. Kalau mama istrinya masuk Islam, suaminya nggak mau, hukumnya harus cerai. Seharusnya begitu. Ya. Anaknya separuh Kristen, paruh. Jadi kalau hukum aslinya, adapun kondisi tertentu, nah kita pasrahkan kepada Allah. Kemampuan orang kita tidak tahu. Mungkin ada kendala ini, kendala Allah yang maha tahu. Jangankan masih suami istri, mohon maaf, orang berzina, kalau dia masih muslim, yaitu dosa besar dan masih ada harapan surga. Kalau dia masih itu berzina biasa, di mana-mana. Jadi kan ditanyakan tadi, hukumnya ini nggak halal seharusnya. Nah, masih rukunnya, bukan masalah rukunnya, masalah hukum Allah dulu. Itu saya jelaskan hukumnya. Nah, posisinya keluarga seperti ini menurut Allah tidak benar, harusnya bisa. Nah sekarang kalau nggak berpisah bagaimana? Ya, berarti tidak dalam keadaan halal suami istri, karena tidak berpisah. Nah kalau sudah begitu lebih kayak suatu pisah, ya itu tadi saya kan sudah ngomong, seorang muslimah jangankan itu dianggap suaminya, berzina dengan siapapun selama dia masih muslimah, belum keluar dari Islam, masih sholat, puasa, zakat, itu masih hitungannya besok insya Allah. Dosa besarnya ada siksanya kalau Allah tidak mengampuni. Dosa besar siapa? Nanti kalau mau dikiaskan itu dia dosa besar. Kalau mampu memisahkan ya harus bisa. Kalau tidak ya aja. Rotot paksa masuk Islam sampai bisa masuk Islam. Itu hukum asli. Mumpung di Mekah, kalau jenengan
bisa menghubungi di WA, di telepon, doakan suaminya supaya bisa masuk Islam. Oke. Bukan masalah rukunnya, rukun itu nggak menghalalkan yang haram. Rukun itu tidak menghalalkan sesuatu yang tidak boleh. Ya surganya yang Islam saja, non Muslim tidak ada jatah surga. Tidak ada jatah surga. Firman Allah dalam surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu." Siapa yang beragama selain Islam tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Kata Rasulullah bersumpah, "Wallahi walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, tidaklah Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku terputus, lalu dia tidak mau beriman, tidak masuk Islam, kecuali illa kana min ashabina, kecuali dia pasti masuk neraka. Nah, makanya kalau jenengan tahu seperti itu kan kesanaan harus ikut. Mumpung masih di sana, doa insya Allah mustajab. Saya suruh berdoa, menangis kepada Allah di Arafah, di Ka'bah untuk agar suaminya bisa masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa kita nanti di surga akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, suami istri. Nah, bagaimana dengan yang menikah lebih dari satu kali? Itu nanti akan dipertemukan dengan suami pertama, kedua, ketiga, atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tingginya derajat wanita di sana diantaranya adalah yang diberikan keleluasaan untuk memilih. Kalau soleh semua ya kurang lebihnya suruh memilih. Atau para ulama ada menjelaskan yang pertama. Karena al-awwal itu penghormatan bagi yang pertama. Lo yang pertama apakah ganteng ya? Nabi Yusuf, ada di sana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Banyak yang hatinya kadang-kadang, ini istri Rasulullah yang pertama bertanya, Ummu Salamah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di dalam Al-Quran, dalam cerita-cerita untuk surga itu yang disebut untuk laki-laki." Maka Allah menurunkan ayat dalam surat An-Nur, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal musaddiqin wal sha'imin wal sha'imin." Dan sampai wadzakirin Allah wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa ajran 'azima. Wanita muslim, laki-laki muslim, wanita muslimah, laki-laki iman, terus banyak ahli puasa, ahli zikir, sebutkan semua. Laki-laki wanita semua oleh Allah disiapkan pengampunan dan balasan di surga yang sangat besar. Lalu bisa saya senang di surga. Yang membuat jenengan tidak senang dengan suami di dunia, apa di surga ditiadakan. Nah, disebutkan di sana satu, maaf, tidak ada kecemburuan, tidak ada cemburu, yang ada cinta dan tidak pernah pudar. Wanita surga selalu bersyair, "Nahnul khalidatu fala nabidu," kami yang kekal, tidak pernah kami tua. "Wa nahnun na'imatu fala nabqusu," kami yang selalu senang, tidak pernah kami susah. "Wa nahnur radiyatu fala askhatu," kami yang selalu senang, cinta, setia, cinta sepenuhnya kepada, tidak ada rasa apa-apa yang lain kecuali kesetiaan, kecintaan, ketenangan, kebahagiaan, radiyah, falas, tidak pernah marah-marah selamanya. Jangan di dunia seperti apa kepada suami? Sehari berapa kali marah? Ada yang sabar, ya nggak pernah marah.
Di sana nggak ada. Karena memang ya suaminya ya segalanya apa ada kesempurnaan semua ada. Tidak ada yang mengecewakan sedikit. Ya, tidak ada yang mengecewakan sedikit. Itu kan hati. Kalau Allah sudah membuat hatinya begitu kan selesai. Satu itu. Kedua, kok nggak pernah kesenangannya, kenikmatannya disebut-sebutkan. Kata para ulama, memang Allah nggak menyebutkan vulgar untuk para wanita masalah itu, karena sesuai dengan sifat wanita nggak mau yang terlalu vulgar, pemalu wanita. Tapi jangan mengatakan bahwa wanita kesenangannya di bawah laki-laki, nggak sama, tergantung amalnya. Sekarang kalau dipikir keperluan wanita dengan laki-laki banyak mana? Banyak wanita. Nah, gambarannya ini. Kalau suaminya jadi lurah, panggilannya apa? Lurah. Kalau jadi cari, yang jadi camat. Kalau Pak Camat punya mobil yang naiki siapa? Pak Camat lo apa ya? Apa ya Bu Camat? Ya Bu Camat juga. Ya gambarannya itu gambarannya. Bahkan kadang-kadang wanita lebih banyak kebutuhannya daripada laki-laki. Ya kurang lebihnya di surga seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan kenikmatan di surga. Karena kalau gitu. Sekarang ada yang lain? Cukup ya. Ini saya bawa 3 untuk 3 orang. Gimana baginya? Saya nanya ya. Siapa yang jawab nanti ditunjuk. Sebutkan sebagian jaminan kesenangan di surga. Apa yang jenengan catat tadi? Silakan. Yang kesenangan di surga mau. Apa yang diingat? Sholat itu juga bisa dijamin masuk surga memilih amal. Kesenangan, kenikmatan yang disiapkan oleh Allah untuk orang iman di surga. Keindahan, kesenangan, keindahan surga. Catatannya Bisa memilih pasangan manapun yang kita mau. itu cara mendapatkan surga. Dua-dua hal yang ada di dunia, ada di sini, ada semua di sana, dan ada lagi yang tidak ada di sini. Ya, terus. Mata air, minuman yang minuman Jenis susu. sungai surga ya. Ada Pak. Coba yang lain. Air susu. Air madu. Baik, ini. Enggak. Ya, saya tanya dulu. Bagaimana kiatnya supaya kita bisa khusyuk? Tempatnya dikondisikan yang tidak ada gangguan. Jadi kita harus konsentrasi penuh, harus kita seakan-akan menghadap Allah, dan kita terakhir sujud pada Allah. Sujud pada Allah. supaya kita khusyuk, tempatnya di sana, terus gerakan kita peruntukkan untuk Allah, Memahami maknanya, dan dia tak didialogkan dengan itu kan. Setelah ikhtiar, usaha, setelah kita latihan, apalagi kira-kira menjaga beristiqomah.
berdoa. Berdoa. Enggak, ini setengah mana ya? Satu lagi mungkin tengah belakang atau satu lagi. Ngacung tadi ada di belakang ada. Ini agak belakang. Tengah. Gak usah bertanya, pertanyaannya gampang. Wanita surga kata Rasulullah besok wanita surga. Jadi seperti apa? Gitu. Pokoknya keutamanya yang saya sebutkan itu hanya sebagian dari yang saya sebutkan. Gitu. Bijaknya kalau Kalau membuat wangi saat langit dan dunia. Satu, dua, awet muda awet. dalam arti usia 21 tahun. Terus apa mana? Kecantikannya kulitnya tidak luntur. Ya selamanya muda terus semuanya terus ya. Mungkin ini kan termasuk ada surga. Kita semua insya Allah mengampuni kita dan meninggikan derajat kita di surga. Barakallahu fikum. Ini bukunya. Ini tulisan saya, kalau mau baca-baca dipersilakan di tata cara sholat. Kalau mau dulu ada di YouTube, di channelnya Masjid Nur Sholihin atau di channel saya yang mau buka Bakah Al-Mukarramah. Insyaallah cakap oke. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambahkan iman, takwa dan istiqamah kita. Mohon maaf